karena tidak satupun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan COVID-19 akan berakhir. Mereka tidak menginginkan terjadinya kepemimpinan di daerah yang dilakukan oleh hanya pelaksana tugas di sebanyak sampai 270 daerah dalam waktu yang bersamaan. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, tadi pernyataan dari Prof. Asra mengatakan bahwa elit-elit ini tidak punya empati ya. Tidak punya empati terhadap rakyat, suara-suara yang disampaikan tidak didengar dan jalan dengan logika sendiri. Gimana pembelaan Anda? Mas Budiman, saya perlu informasikan bahwa sebetulnya pelaksanaan pilkada ini sudah kita pernah tunda. Oke. Ya, ini kan tahapan sebenarnya sudah mulai dari September 2019. Oke. Kemudian ketika COVID hadir, dunia dilanda pandemi di akhir Februari dan awal Maret. Oke. Waktu itu kita tunda. Kita tunda 3 bulan, segala sesuatunya dipersiapkan, aturannya diperbaharui, anggaran ditambah. Ya. Jadi misalnya contoh, sekarang TPS itu satu TPS itu tidak boleh lebih dari 500 orang. Berbeda dengan tahun 2019 yang 800 orang. Oke. Kemudian semua dikasih alat-alat pelindung diri, baik penyelenggara maupun juga masyarakatnya nanti akan terlibat. Bukan hanya di hari A, tetapi juga mulai dari tahapan-tahapan pada saat 15 Juni itu dilanjutkan. Oke, Bang Doli itu kan mengacu kepada Perpu 2002 ya, artinya pilkadanya ditunda dari September. Kemudian kalau kita baca ayat 3 di bagian penjelasan disebutkan bahwa pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi coronavirus disease 2019 belum berakhir. Artinya Perpu juga sebetulnya memberikan ruang untuk tetap menunda kembali kalau pandemi ini belum berakhir. Apakah opsi itu dipertimbangkan oleh Komisi 2 DPR? Tentu itu menjadi pertimbangan. Itu penjelasan dari pasal 3. Ya. Jadi, sebetulnya itu penjelasan. Nah, pasalnya itu juga secara letterless mengatakan kita akan dimungkinkan memang di dalam Perpu itu ditunda kembali ya kalau memang situasinya kita lihat sudah tidak terkendali. Nah, belum berakhir ya? Terminologinya belum berakhir ya kalau di Perpu itu? Kenapa? Kalau di Perpu, baca penjelasan Perpu, terminologinya itu bukan soal terkendali atau tidak. Kalau corona ini belum berakhir dan itu terbuka ruang untuk penundaan. Ya, itu penjelasan dari Perpu ayat itu. Gitu. Tapi kalau di letterless-nya itu kita bisa memungkinkan kalau memang situasi bencana alam ini dianggap tidak terkendali. Nah, persoalannya sekarang, jadi gini. Kita ini kan sekarang mengkhawatirkan saja sebetulnya bahwa pilkada ini akan menimbulkan kluster baru. Gitu. Nah, dari selama ini yang kita monitor, Mas Budiman, ya, waktu itu kita revisi ya, ada 5 tahapan. Sebentar, Bung Doli. Kalau kita lihat tren sekarang, setiap hari 4.000. Ini apa? Situasi terkendali atau situasi tidak terkendali atau gimana? Nah, sekarang ini Mas, ada pilkada dan nggak ada pilkada kan itu bisa berjalan. Oke. Artinya kita kan sekarang begini loh, masalah apakah misalnya kita bisa membuktikan ya, dengan peningkatan jumlah yang bertambah atau terpapar itu disebabkan oleh dilaksanakannya pilkada. Oke. Ya. Ini kan menyangkut semua aspek kehidupan saya katakan sekarang ini. Oke. Ya, intinya adalah kalau kita bisa menilai ya, mau hidup politik, mau demokrasi, mau hidup sosial dan segala macam. Ya, kalau kita nggak disiplin ya memang akan ya jumlah yang terpapar, jumlah orang yang terinfeksi itu akan juga meningkat. Jadi problemnya kan itu, bukan problemnya karena ada pilkada maka orang banyak terpapar kan gitu. Iya, tapi kan potensi pengumpulan orang kan bisa terjadi, Bang Doli. Nah, itu yang sekarang kita atur. Nah, jadi kemarin kita kan sudah banyak mendapat pelajaran 4 sampai 6 September pada saat pendaftaran calon itu banyak orang yang terjadi kerumunan. Waktu itu kita khawatir
ya akan terjadi klaster baru. Nah, ini sudah 14 hari, 17 hari, 16 hari malah, ya kan? Kita melihat kalau indikasi itu kan 14 hari bisa kelihatan, ya apakah memang kerumunan itu menghasilkan. Nah, tapi dari monitor yang kita lakukan itu tidak terjadi. Oke, jadi aman-aman saja ya. Oke, baik. Baik, saya ke Bung Doni Gahral dari pihak Istana. Bung Doni, jadi sebetulnya gimana Istana melihat ini memang pilkada harga mati, tidak boleh ditunda atau gimana? Baik, jadi pertama tidak ada kepentingan apapun ya dari pemerintah dalam menyelenggarakan pilkada serentak di tahun 2020 ini kecuali yang melaksanakan agenda nasional. Memang sudah terjadwal begitu dan ini sudah ada penundaan satu kali. Dan tentu saja yang kedua adalah bahwa keselamatan warga negara itu yang utama. Sehingga betul dikatakan Bang Doli tadi, protokol kesehatan itu harga mati. Yang harga mati adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan harga mati, bukan pilkadanya ya? Jadi penyelenggaraan pilkada itu harus ya dibuat ya sesuai dengan protokol kesehatan. Ada aturan yang sangat detail mengenai ini yang mengatur mekanisme dan juga sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran. Dan seluruh komponen masyarakat ya diimbau berperan serta aktif untuk memantau pelaksanaan pilkada ini agar setiap pelanggaran itu kemudian bisa dilaporkan dan akhirnya diproses begitu. Jadi gimana Bung Doni? Jadi kesehatan itu kesehatan adalah hukum tertinggi, tidak boleh diabaikan, tapi pilkada juga harus berjalan ya sebenarnya, gitu ya? Iya, jadi kepentingannya adalah penyelenggaraan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan sehat. Jadi ada satu syarat lagi yang menjadi syarat paling utama ya penyelenggaraan pilkada ini. Sehingga kepala daerah yang berani melanggar, ya akan ada sanksi dan juga sanksi politik dari konstituennya. Sanksinya apa? Jadi, sanksinya ya tidak dipilih. Artinya kita tahu bahwa semua melihat COVID-19 sebagai ancaman. Ya apabila ada calon kepala daerah yang berkampanye nekat mengumpulkan massa, ya ini tentu saja akan menjadi satu yang buruk dan akan berganjaran tidak akan dipilih oleh pemilihnya begitu. Jadi ini saya kira akan ada batasan-batasan ya. Yang secara natural hadir di pilkada ini atau memang aturannya memang membuat batasan cukup ketat, Mas Budiman. Baik, saya ke Titi Anggraini. Mbak Titi, tampaknya ini sebenarnya kalau Anda baca yang paling ngotot siapa sih? Apakah ini disebut dibungkus dengan keputusan politik gitu? Tapi sebenarnya yang paling ngotot untuk menyelenggarakan pilkada 9 Desember ini siapa Anda baca? Ya, saya kira tiga-tiganya ngotot ya, Mas Budiman, baik pemerintah, baik DPR maupun KPU. Kenapa ngotot ya? Iya, pertama tentu kalau kita lihat dari kepentingan politik, ini ada kaitannya dengan memproteksi masa jabatan kepala daerah terpilih. Kalau pilkada kita tunda, ini kan skenarionya pilkada serentak nasional itu akan diselenggarakan di November 2024. Tentu saja kemudian kalau pilkada ditunda, masa jabatan itu makin pendek. Nah, yang kedua tentu saja partai-partai tidak mau kehilangan kesempatan untuk posisi-posisi kepala daerah definitif dan itu diserahkan kepada penjabat. Apalagi 207 daerah itu akan berakhir pada Februari 2021. Sulit sekali untuk dibantah bahwa ini ada kepentingan untuk memproteksi dari kader-kader partai yang sedang berkontestasi dan memastikan masa jabatan mereka tidak terganggu. Sebenarnya soal misalnya penjabat dan dikhawatirkan tidak bisa membuat keputusan strategis, itu kan soal persoalan teknis. Ya, bisa dibuatkan regulasi. Bikin perpunya juga bisa ya sebenarnya. Betul, tetapi soal kepentingan politik, bagaimana memproteksi masa jabatan kader-kader partai itu kan tidak bisa dihindari kalau kemudian pilkadanya ditunda. Ada nggak kaitan, Mbak Titi? Ada nggak kaitan bahwa ini ada anak-anak petinggi negeri, termasuk anaknya presiden sendiri ikut bertarung di Solo dan Medan, anaknya Kiai Ma'ruf bermain di Tangerang Selatan, dan orang-orang elit bermain sehingga ya udahlah sekalian ngotot sama-sama punya kepentingan yang sama gitu. Ya, publik itu kan membaca dari narasi yang mereka bisa lihat ya, dari apa yang terpampang. Faktanya memang begitu dan
pandangan publik itu saya kira wajar kemudian terbentuk, apalagi kengototan itu kan sangat kuat ya. Ketika misalnya bagaimana organisasi kemasyarakatan besar yang bekerja di akar rumput meminta penundaan, dan itu hampir semua ormas-ormas meminta penundaan. Tetapi argumen untuk melanjutkan itu terus terang saja agak sulit bisa diterima. Selalu ada bantahan teknis yang bisa disampaikan balik oleh publik. Contoh tadi, Bang Doli, mohon maaf, akibat pendaftaran calon yang lalu, sudah ada klaster pilkada yang terbentuk. Contohnya di Agam. Ada 2 calon positif yang datang mendaftar dan akhirnya menulari anggota KPU, operator KPU, dan Bawaslu. Termasuk juga klaster pilkada di Boyolali. 80. Jadi kalau menganggap bahwa 103 orang. 103 orang di Boyolali. Betul, itu klaster Bawaslu. Jadi kalau kita mengatakan semua berjalan sesuai rencana, tidak gitu. Karena kenapa? Karena kita memutuskan ketika melanjutkan kembali tahapan ini, kita berada dalam situasi anomali. Anomalinya apa? Pertama, ketika kasus infeksi meroket tajam. Yang kedua, ketika segala instrumen hukum yang memadai itu sebatas mengandalkan peraturan KPU. Artinya situasinya KPU, memang belum terkendali ya, Titi ya? Situasinya belum terkendali. Betul, dari sisi kondisi COVID-nya sendiri maupun instrumen hukum yang memadai yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan pada protokol kesehatan. Sekarang kita berharap misalnya Mas Budiman, bagi calon-calon yang melanggar itu misalnya dicabut haknya berkampanye atau dilakukan diskualifikasi, tidak bisa mengandalkan peraturan KPU. Sayangnya KPU-nya pun percaya diri begitu, padahal penyelenggara pemilu saja yang relatif lebih terproteksi baik, itu tidak bisa menghindari diri dari paparan virus COVID-19. Bayangkan puncak lembaga 3 orang sudah terpapar COVID-19. Ketua, 2 orang anggota di KPU, lalu 1 orang anggota Bawaslu, beberapa ketua KPU provinsi, itu problem, itu nyata begitu. Bahwa kita tidak seterkendali yang kita bayangkan. Oke, baik. Saya ke Prof. Asra. Prof. Asra, Anda pernah mengatakan kalau memang pilkada ini tetap digelar, Anda akan memilih jalur untuk golput ya. Tapi jawaban Prof. Asra setelah jeda berikut ini.